warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Al-ayat. Kaum muslimin ikhwati iman rahimahullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan dunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan alhamdulillah kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Dan dalam bulan Ramadan tidak terasa kita telah melaksanakan ibadah saum untuk hari yang ke-19. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Muslimin ikhwatiman rahimahullah, tidak terasa kita hari ini sudah memasuki hari ke-19 melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan. Dan besok insyaallah kalau kita diberikan umur panjang ya dan diberi kesehatan, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesabaran, kita akan memasuki hari yang ke-20 bulan Ramadan 1446 Hijriah ya. Dan tentunya di dalam menghadapi 10 hari terakhir kaum muslimin wa iman rahimahullah, tentunya semakin dekat kepada hari raya Idul Fitri, semakin dekat kepada Lebaran. Otomatis semakin dekat kepada hari raya Idul Fitri, semakin dekat kepada hari raya Lebaran, tentunya godaan juga akan semakin berat, semakin besar, gitu ya. Padahal di 10 hari terakhir justru ini banyak keutamaan. Di antaranya ada yang disebut malam Lailatul Qadar. Tetapi kebanyakan kaum muslimin iman rahimahullah, bukan di kita saja, hampir seluruh masjid di 10 hari terakhir ini justru berkurang ya jamaahnya. Padahal di 10 hari terakhir ini Rasulullah SAW senantiasa mengurangi tidur ya, membangunkan keluarganya untuk melaksanakan iktikaf, yaitu untuk menjemput Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan ya. Hanya dalam satu malam, ketika kita menemukan Lailatul Qadar, pahalanya itu lebih daripada 1000 bulan. Bagi kita aja berapa tahun itu ya. Nah, kaum muslimin iman rahimahullah, sehubungan dengan semakin beratnya godaan yang akan kita hadapi, maka tentunya kita harus berprinsip ingin menyempurnakan dan ingin menjaga ibadah saum kita dengan sebaik-baiknya. Karena kita sudah lulus ujian pertama ya, lulus. Kita sudah dianugerahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang. Doa-doa kita dikabul, permintaan kita di dunia dikabulkan, dan 10 hari yang kedua diberikan maghfirah, ampunan gitu ya. Dan seterusnya. Nah, 10 hari yang terakhir kaum muslimin iman rahimahullah menurut Imam Ghazali adalah itqu minan nar, dibebaskannya dari api neraka, dijadikan ahli-ahli surga. Makanya 10 hari terakhir ini jangan lepas ya. Jangan lepas begitu saja dan jangan disia-siakan. Yang biasa tadarus Al-Qur'an terus lanjutkan, yang biasa sholat tarawih jangan tergoda kan. Begitu juga mengenai yang suka melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, infak dan sedekah, salat sunat dan sebagainya, tingkatkan ya. Jadi di 10 hari terakhir itu, walaupun mungkin stamina kita menurun ya, karena sudah 20 hari puasa, tetapi semangat ibadah dan amal solehnya harus terus ditingkatkan, gitu ya. Jadi kata Rasulullah SAW, apabila hari ini lebih baik daripada kemarin, itu termasuk golongan yang beruntung.
apabila hari ini masih tidak ada perubahan gitu kene, termasuk golongan orang-orang yang rugi. Dan celakalah bagi mereka yang apabila hari ini kondisinya lebih buruk daripada kemarin. Nah, hari biasa ayeuna ke masjid gitunya, tarawehan, tadarus, nah ayeuna berkara gitu. Nah, itu kata Rasulullah SAW termasuk golongan orang-orang yang celaka yang gitu ya. Nah, kaum muslimin rahimahullah, dalam 10 hari terakhir yang memasuki bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Yang isinya demikian, kaum muslimin rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah, yaitu bertujuan untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kotor, serta untuk memberi makan kepada fakir miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka itu dianggap sebagai zakat fitrah yang diterima. Tetapi apabila mengeluarkan zakat fitrahnya terlambat sesuai zakat Idul Fitri, maka itu dikategorikan sebagai sedekah biasa saja. Itu hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Jadi kaum muslimin rahimahullah, sebagai penutup Ramadan di 10 hari terakhir ini, saya mengingatkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya wajib karena di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan sebanyak 1 sok ya, atau 2,5 kilogram. Adapun penerapan pemerintah sudah ditetapkan ya, khususnya Kementerian Agama, bahwa untuk 1 jiwa ini besarnya Rp40.000, gitu ya. Jadi kalau kita lihat 40.000 2,5 kilo berarti berasnya yang 16.000 ya. Jadi itu sudah termasuk beras pandan wangi sebetulnya. Tetapi rata-rata biasanya tidak setiap hari makan beras pandan wangi ya. Ada juga yang 14.000 atau yang 15.000. Nah, kalau memang merasa seperti itu ya, saya sarankan jangan misalnya karena saya biasa makan beras yang 14.000 berarti 35.000 setornya ke Amilin, jangan ya. Jadi alangkah lebih baik diganti saja dengan beras yang biasa dimakan. Sebab kalau ditulis nanti 35.000 per jiwa oleh Amilin, nanti tekor dianggapnya ya, karena aturannya sudah seperti itu. Jadi kalau 40.000 itu lebih baik, walaupun yang dimakannya 35.000 begitu ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau untuk melaksanakan zakat fitrah, memang lebih utama itu mengeluarkan dengan beras yang biasa dimakan. Nah gitu ya. Jadi kalau merasa mungkin sekali-kali pada pandan wangi mah gitu ya. Padahal yang rutin mah tidak 16 per kilo biasanya. Jadi supaya tidak merepotkan Amilin nanti tekor ya. Kenapa 1 jiwanya ini misalnya hanya 35.000, berarti kan tekor. Jadi alangkah lebih baik. Jadi yang dizakatkannya adalah beras saja, jadi gitu ya. Nah kaum muslimin rahimahullah, sesuai dengan hadis yang tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu yang pertama tujuan pokoknya adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia, yang tidak berguna, dan perkataan kotor. Karena kan kita sudah mengetahui ya bahwa kesempurnaan ibadah puasa itu adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa dan juga menahan diri dari perkataan perbuatan yang tercela atau perkataan yang sia-sia, yang tidak berguna. Nah, kalau muslimin rahimahumullah, bisa saja mungkin dalam beberapa hari kita melaksanakan ibadah saum, sengaja atau tidak sengaja kelepasan gitu ya, baik sekali ataupun 2 kali. Nah, Rasulullah SAW memberikan kesempatan untuk mensucikannya perkataan atau perbuatan mungkin kita secara langsung tidak langsung karena ataupun tekaros dengan mengeluarkan zakat fitrah ya. Nah, apabila itu yang pertama ya, yang pertama untuk membersihkan orang yang berpuasa. Yang kedua, kaum muslimin rahimahullah, tujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah untuk menolong fakir miskin ya. Menolong fakir miskin. Jadi dalam mengeluarkan zakat fitrah ini adalah nanti diperuntukannya Amilin nanti akan membagikannya jelas ke fakir miskin.
Karena memang ibadah saum itu sendiri mendidik kita memiliki sifat pemurah, penyayang, ya, pengasih. Jadi kepada fakir miskin. Jadi dengan selama kita berpuasa merasakan di mana lapar, haus, nah begitu juga jalma-jalma anu sarusah, jalma anu sengsara. Nah, makanya tujuan yang kedua yaitu menolong fakir miskin. Dan tujuan yang ketiga kaum muslimin di iman rahimahumullah dengan sendirinya adalah menyempurnakan ibadah puasa itu sendiri. Ya, jadi full nanti optimal ibadah puasanya. Kalau di dalam kitab fikih ya disebutkan bahwa harta yang kita keluarkan itu juga bertujuan yang keempat, membersihkan harta yang kita miliki dan sekaligus membersihkan keluarga kita. Karena kan keluarga kita kan makan dari hasil jerih payah orang tuanya, maka sekaligus yang sudah dimakan pihak keluarganya juga dibersihkan. Jadi ya itu, jadi luas sekali pengertian daripada fungsi dan gunanya zakat fitrah. Sebenarnya firman Allah dalam Al-Quran, kaum muslimin iman rahimahullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan keluarkanlah zakat. Warka'u ma'arrohin, dan hendaklah kamu ruku beserta orang-orang yang ruku. Jadi di dalam Al-Quran banyak sekali ayat, setiap perintah ibadah sholat suka dikaitkan, disatukan dengan zakat, gitu ya. Kenapa demikian? Agar apa? Selain kita hablum minallah, hablum minanas. Jadi mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak dan sedekah, kita juga tidak merupakan fakir miskin. Ini kaum muslimin iman rahimahullah. Mudah-mudahan kita pada saatnya dan melaksanakan zakat fitrah dengan baik dan kita bisa menyempurnakan, mensucikan saum kita, la'alakum tattaqun, dan kita akhirnya diwisuda oleh Allah pada hari terakhir ibadah Ramadan menjadi golongan orang-orang yang takwa, dijauhkan dari api neraka dan dijadikan ahli-ahli surga. Jadi demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami'atul rahimakumullah.